Sama sekali saya tidak ada niatan untuk caleg. Ya. Kan berhubung ada kendala, ada alasan secara pribadi gitu. Spontanitas itu selaku profesi tukang cukur memaksa untuk saya untuk nyalek di tahun 2024 itulah gitu. Siap untuk mensukseskan Insya Allah siap. Pak Aceh. Siap insya Allah. Yakin Pak Aceh jadi? Ambisi yakin. Amin. Insya Allah. Yakin. Optimis. Optimis ya. Ini kembali ke Kang Aceh, jadi maka pasti itu ada gangguan. Katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Garut. Ini Gua Garut spesial karena saya harus datang di daerah rata-rata pengusaha pangkas rambut. Ya, pangkas rambut. Pangkas rambut atau cukur? Pangkas rambut. Pangkas rambut. Ini kedua kalinya nih. Yang pertama saya talk show dengan calon kepala desa. Ini yang bawahnya kebetulan menjadi ketua DPC PAN Kabupaten Garut. Kecamatan Banyuresmi. Kecamatan Banyuresmi ya, ketua DPC Kecamatan Banyuresmi. Dan kadernya disiapkan untuk siap dilantik ya, Siap dilantik ya, siap. Pak Aceh Rahmat. Nah, Pak Aceh pengusaha pangkas Pangkas ya? rambut. Di mana? Di Kampung Cibadak, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Oh di Tangerang. Iya, Bukan kota ya? bukan Kabupaten Tangerang. Itu berapa lama jarak antara kalau dari Garut ke Tangerang? Kurang lebih 8 jam. 8 jam. Ya, 8 jam. Itu lewat tol. Lewat tol, karena udah masuk wilayah Jakarta ada kendala macet-macet gitu. Itu dirintis sejak tahun berapa? 28 tahun ke belakang. Udah 28 tahun. Itu merintis sendiri. Merintis sendiri. Sekarang sudah memiliki Statusnya ngontrak gitu. maksudnya anak buah. Iya, anak buah. Berapa? Anak buah 4 orang. Orang sini juga. Orang sini juga. Tetanggaan dengan ini ya. Ketua DPC nih. Iya, tetanggaan beda desa gitu lah. Nah, maksudnya usaha di Tangerang. Iya, iya tetanggaan ya, sama-sama. Ini nggak KKN atau diperintahkan oleh Kak Abdul supaya nyalon? Enggak. Karena yang pertama itu yang saya persiapkan untuk mencalonkan jadi calon itu tadinya saya dipersiapkan Pak Abdul Rohim gitu selaku ketua DPC gitu. Ya. Sama sekali saya tidak ada niatan untuk caleg. Ya. Kan berhubung ada kendala, ada alasan secara pribadi gitu. Spontanitas itu selaku profesi tukang cukur memaksa untuk saya untuk nyalek di tahun 2024 itulah gitu. Siap dilantik. Siap dilantik. Ini perwakilan dari pangkas rambut hanya Pak Aceh ya? Iya Pak Aceh. Dulu pemilu kemarin belum ada? Belum pernah ada semenjak ada pemilu. Baru pertama selaku profesi tukang cukur murni menjadi caleg gitu. Dan siap untuk dilantik gitu. Tepuk tangan dong. Ini siap dilantik kan? Siap. Memang siap ya? Ini rata-rata kenalkan siapa aja? Ya, yang ini yang pertama ini selaku ketua DPC PAN Pak Abdul Rohim sama seprofesi dengan saya selaku tukang cukur juga gitu. Yang kedua itu Pak Budi perwakilan dari masyarakat umum. Siap. Dia itu koordinator umum kemenangan saya dari Kecamatan Tarogong Kidul. Ya. Yang satu lagi itu siapa namanya? Tapi Pak Budi bukan pemangkas rambut ya? Bukan. Jadi perwakilan dari kelompok masyarakat umum. Terus satu lagi? Ini cuma rekan. Rekan-rekan Pak Budi. Siap untuk mensukseskan Insya Allah siap. Pak Aceh. Siap insya Allah. Yakin Pak Aceh jadi? Ambisi yakin. Amin. Insya Allah. Yakin. Optimis. Optimis ya. Pak
Cek, kenapa harus dari kalangan apa pangkas rambut harus dicalonkan? Motivasi saya gitulah, kami itu selaku tukang cukur, kenapa kami memberanikan diri gitulah, mencoba dan untuk siap menang itulah dilantik. Satu, karena kalau berbicara Kota Garut itu udah otentik dengan tukang cukurnya. Ya. Jadi sudah salah satu menjadi ikon Garut. Dan komunitas profesi tukang cukur khususnya yang ada di Banyuresmi, umumnya yang ada di Kabupaten Garut itu sangat luar biasa. Dari Kecamatan Banyuresmi aja gitu, yang aktif nyukur sekarang itu tidak kurang dari 10.000 orang. Ya 10.000 orang yang aktif nyukur Banyuresmi, dan nyukurnya itu di berbagai kota. Yang paling banyak itu di daerah Jabodetabek. Gitu. Di daerah Bandung nggak ada ya? Ada juga. Ada. Di daerah Jawa? Ada, nyampe ke daerah Bali juga ada. Di luar Jawa? Ada, Bali, Kalimantan, Sumatera itu ada. Nah, bahkan si pejabat tinggi presiden dipangkasnya oleh orang Banyuresmi. Iya, mayoritas sama orang Banyuresmi gitu. Sekarang yang mencukur Pak Jokowi itu Pak siapa namanya? Pak Herman itu asli orang Banyuresmi. Yang nyukur Pak SBY itu asli orang Banyuresmi, Pak Agus Wahidin itu namanya. Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan juga sama orang Garut gitu. Jadi alasan itu kenapa harus di Partai PAN? PAN gitu, ya. Nah, atau ajakan dari Ketua DPC enggak? Enggak, salah satunya juga gitu. Luar biasa. Cuman yang saya harapkan gitu. Kenapa pilihannya harus di PAN? Kalau di PAN ya relatif partainya ya sportif gitulah. Contohnya dari 2019 ada incumbent yang 2 kalah gitulah. Jadi relatif sportif gitulah. Kalau di Partai PAN, dan Partai PAN itu termasuk partai menengah gitu. Jadi untuk meraih suara untuk siap dilantik itu enggak begitu berat kalau di Partai PAN gitu. Karena menjadi tolak ukur, karena kita hitung-hitungan siap dilantik itu harus realistis. Kita harus membaca pihak lawan juga dari internal. Ini sudah hitungan realistis ya? Iya, realistis. Dari itu calon tuh 11 atau 10? 9 orang. 9 orang. Iya. Itu rata-rata memang ketokohannya diandalkan ya? Iya. Ada incumbent, ada Pak Taufik. incumbent, iya. Ada ketokohan dari kaum milenial, Pak Oke gitu. Iya, Ketua perwakilan. KMPI. Iya, ketua KMPI. Ini siapa lagi? Pak Asep Maman itu ketuaan dari segi religinya ada. Terus saya selaku perwakilan dari profesi ada gitu. Ya saya sendiri. Nah, apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Aceh sendiri? Karena kalau dilihat dari keanggotaan tukang pangkas rambut ada 10.000 yang aktif. Iya. Sebetulnya kalau 10.000 mendukung dan memiliki hak pilih sudah selesai itu ya? Iya, sudah selesai gitu. Ditambah dengan istri-istrinya. Iya. Gitu. Ditambah dengan anak-anaknya. Iya. Berarti bisa mencapai 20.000. Iya, bisa. Hitung-hitungannya berapa? Hitungannya saya nggak muluk-muluk gitu, karena ini untuk mengawali gitu. Kalau berbicara Banyuresmi aja 20% aja, plus keluarganya kan gitu. Ada kurang lebih 25.000 yang tukang cukur 10.000, terus keluarganya ya 15.000, ayah ada anak gitu. 20% juga saya yakin insya Allah saya dilantik gitu lah. Apalagi kalau nyampe 50% ke atas gitu. Ya. Ini warga Garut, khususnya untuk warga Banyuresmi, Morales, Tarogongkale, Tarogokilu, ada satu kandidat mewakili tukang cukur atau pangkas rambut. Baru pertama kali ya? Ya, baru pertama ada tukang kali. cukur nyalon. Ya. Nah, kalau tukang cukur nyalon kepala desa mah sudah beberapa kali Ya ya? sudah. Jadi wajib talk show dengan saya jadi. Ya, amin. Kalau ini wajib dilantik. Amin. Pak,
di Banyuresmi dengan beberapa, kan ada berapa desa? Ada 15 desa. Itu sudah berkomunikasi. Sudah. 70% sudah saya lakukan. Ini buat apa wawancara ini? Kalau sudah siap dilantik. Saya harus talk dengan orang yang memang masih diragukan. Saya ingin nanya ke ini ya, ke tim sukses, ke ketuanya. Ini langsung ya, ketua DPC Banyuresmi. Mic-nya dikasihin aja, yang ini. Yang ini ya, yang ini kan apa Pak? Ke rumah apa Pak kasih? Itu strategi apa yang disiapkan? Apa yang kelebihan dari KAD ini? Kelebihannya itu satu, kulturnya kuat. Sebagai usungan itu profesi tukang cukur. Satu itu. Kedua, keluarga besar di 5 desa itu meliputi keluarga saya banyak di 5 desa. Nah, kita jaringan keluarga, jaringan komunitas, dan jaringan pengurus. Nah, kenapa saya optimis menjadikan Pak Aceh ya, perwakilan saya di parlemen? Ukuran dari 280 TPS di Banyuresmi, 60% sudah dikuasai perwakilan TPS. 280 TPS kita alhamdulillah sudah menguasai 50%. 60%, maaf, koreksi. 60% TPS-nya sudah dikuasai. Kalau sudah perlu Sudah amin. Jadi kita itu sebenarnya itu punya harapan untuk Pak Aceh ini, perwakilan kita, kegundahan kita di parlemen supaya pemerintah hadir untuk tukang cukur. Nah, ini mesti diperjelas lagi. Hadir seperti apa hadir? Nah, keresahan saya sebagai tukang cukur, murni tukang cukur, kenapa masuk di ranah ini, ingin pemerintah hadir dan empati terhadap keresahan saya sebagai tukang cukur. Salah satu contoh upgrading atau peningkatan skill. Nah, Pemda harusnya hadir melalui tenaga kerja, meningkatkan skill dan keahlian, sertifikasilah misalkan, fasilitasilah di BNSP, terus diperizinanlah, diperbantukan. Nah, potensi industri barber ini sangat luar biasa. Dari Garut ke Indonesia, kenapa orang Garut hanya ngulibek di Jabetan Tabek gitu? Kenapa tidak kita menguasai mengekspor tenaga kerja profesional? Itu kan potensi, Pak. Kenapa nggak hadir Pemda, hanya menyuruh mengundang investor, feedbacknya? Nah, menarik nih, dari Garut untuk Indonesia. Jadi pangkas rambut Banyuresmi ini kan sudah me-Indonesia ya. Ya udah go. Tapi pemerintah daerah belum memberikan fasilitas atau ya belum terasa langsung gitu. ya. Jadi kebijakan-kebijakannya itu belum berpihak kepada kami sebagai tukang cukur. Ya minimal di Banyuresmi seperti ya lingkungan kita atau apa gitu. Terus yang jelas mas, ke peningkatan SDM harusnya hadir Pemda. Kalau kita mendatangkan PAD, nah indikatornya lihat aja ATM BRI setiap hari Senin pasti ngantri. Yang transfer dari luar kota itu. Itu aja gitu kan indikator secara umumnya kan gitu kan. Tukang pangkas mah bawa duit dari kota Bawa ke sini duit ya. dari luar kota Dibelanjakan di sini. diadakan di Banyuresmi, salah satu kontribusi Real gitu ya. real. Atau itu kedua kan Bang Kedin kan hasil karyawan pojoknya tukang cukur kan. Tapi tukang cukur aja sebagai penonton. Kenapa harus satu orang Pak Aceh? Kan nggak mungkin kalau Pak Aceh sendiri di parlemen. Nah, kita kan sudah ya mudah-mudahan putra Banyuresmi ada di berbagai partai yang jadi bukan Pak Aceh saja yang berjuang. Kalau putra daerah mana sih sama putra daerah nggak sampai. Ya. Kan itu ada Pak Ideng Sambas, Pak Ade Rijal. Sih. Nah, Enggak ke yang daerah. jelas Oh masih daerah ya? kan itu. Ah,
lakukan nih tambahan nih. Jadi sekalipun tumpuannya secara kepartean ada di Pak Aceh, Betul. tetapi secara umum Banyuresmi itu ada calon dari partai lain gitu Ada, ya. pasti. Nah, diharapkan itu menjadi mewakili Betul. para pemangkas rambut yang ada di Banyuresmi ya. Sangat diharapkan. Ya. Pak Aceh itu, buka Pak Aceh lagi. Mohon maaf tekniknya. Ini luar biasa ya, visioner yang diharapkan oleh Ketua DPC PAN. Pak Aceh siap ya? Siap Pak. Dan itu satu arah dengan beliau ya, Iya siap. akan membuka komunikasi dan meminta pemerintah ya kan Pak Aceh mas sebagai controlling. Iya. Nah pemerintah harus action, memberikan pelayanan, Iya. servis terhadap masyarakat Banyuresmi yang sudah menyumbangkan Iya. investasi ya. Iya. Uang dari daerah datang ke Banyuresmi dibelanjakan. Iya. Itu memang sudah benar-benar persiapan ya. Iya, sudah. Nah lalu saya ingin ke sisi lain. Hitung-hitungannya dapat berapa kursi PAN di dapil 3 dapil 2 dapil 1 ya? Dapil ya satu. Dapil 1 ya satu lah. Satu. Iya 1. Kalau tidak Pak Taufik apa? Iya. Kalau tidak oke. Apa? Iya gitu. Nah, tapi tim sukses mah berharap Pak Aceh. Iya. Betul ya? Iya. Bukan berarti menyisihkan kawan-kawan di internal ya. Iya. Oh harapan tumbuhan mewakili pangkas rambut. Iya. Pak Aceh kampanye nih. Ini mumpung masih berjalan kan. Silakan bersosialisasi ke kamera. Iya, kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insyaallah saya akan siap dilantik itulah. Dan mudah-mudahan nanti setelah saya dilantik, setelah jadi anggota dewan, ini merupakan sebuah motivasi dan inspirasi kepada rekan-rekan yang lain gitu untuk tahun yang akan datang. Insya Allah kalau saya sesudah dilantik di berbagai dapil, bahkan di berbagai kabupaten akan mengikuti untuk mencalonkan jadi anggota dewan legislatif gitu. Nah ini untuk mengawali emang kita berat gitu. Saya tidak muluk-muluk. Kalau melihat komunitas tukang cukur yang ada di Banyuresmi plus keluarganya itu 25 ribuan. Minimal saya minta menghimbau gitu. Yang seprofesi dengan saya gitu. 20%, insya Allah itu saya aman untuk dilantik. Seperti gitu. Karena kalau nanti untuk selanjutnya kan itu tergantung saya gitu. Kalau tapi saya insya Allah gitu lah. Pasti saya tidak akan mengkhianati karena saya punya prospek yang sangat luar biasa. Karena kalau saya nanti sesuai dengan apa yang saya lakukan, dengan sesuai dengan kapasitas saya selaku anggota dewan yang ada di provinsi gitu, yang ada di daerah, maaf bukan provinsi, tidak menutup kemungkinan untuk tahun berikutnya bisa mengantarkan tukang cukur anggota dewan yang di daerah 5, yang di provinsi 1, yang di DPR RI 1. Karena komunitas yang ada di Kabupaten Garut aja yang aktif itu kurang lebih 20.000. Itu cukup untuk mengantarkan anggota dewan provinsi 1, DPR RI 1 gitu. Nah insya Allah akan saya awali. DPRD daerah kabupaten bisa 2 ya? Bisa 2 minimal gitu lah, bisa 2. Ya maksimalnya 4 gitu kan. Kalau ada kemauan kan boleh-boleh saja gitu lah. Tapi kalau ini saya jadi insya Allah untuk tahun berikutnya saya sangat optimis minimal 2 orang jadi anggota dewan dari perwakilan tukang cukur gitu. Seperti itu. Cukup ya? Iya. Oke, Keluarga Garut, ini stressing, jadi baru pemanasan. Nanti Pak Aceh akan kembali di studio. Ini ngobrolnya lebih padat dan teman-teman tim sukses ikut hadir ya nanti ya. Ini pengenalan awal dulu lah. Beberapa menit akan menjelang maghrib. Sekali lagi terima kasih Pak Aceh ya. Iya ya, sama-sama Sudah Pak. menerima kami datang ke sini. Pada intinya sukses selalu untuk Pak Aceh. Iya, amin. Saya akan menunggu di gedung parlemen melihat Pak Aceh dilantik. Iya, siap, amin. Oke, terima kasih warga Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.